Episode kedua menjadi pemimpin bersama Dwi Vera. Halo. Ih, rame banget dong. Dwi Vera adalah founder sekaligus CEO-nya ya dari Public Speaking Bali. Chief Everything Officer. Setiap saat. Ya, setiap saat, setiap waktu ya. Nah, mungkin bisa boleh cerita nggak tentang Public Speaking Bali ini apa sebenarnya? Oke. Nah, kan, buat Sobi nih. Thank you Abdul. Halo Sobi, dimanapun berada. Senang banget ya hari ini kita bisa sharing nih. Thank you juga untuk spesial podcast IndiHome kali ini. Sobi berarti ada kepanjangannya, Sobat IndiHome. IndiHome. Kalau nama segmennya menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin. Ya, Pemimpi. Pemimpin. Pemimpin. Kan, VV kan di Public Speaking Bali pemimpin ya dong. Setuju. Ya nggak, Sobi ya. Gimana nih Public Speaking Bali itu apa nih? Oke, jadi ini awalnya karena ada beberapa problem gitu kan, kendala-kendala Abdul. Gimana tuh? Kendalanya adalah ketika dulu 14 tahun yang lalu ketika terjun ke broadcasting tuh nggak ada tempat atau sekolah untuk belajar. Benar. Jadi kayak otodidak gitu kan. Jadi aku tuh dulu kayak ikut di beberapa radio-radio sebagai fans radio, nelpon-nelponin, request lagu. Zaman-zaman aku SMP pakai kepang 2. Terus akhirnya tertarik banget nih, kok asik ya jadi penyiar. Akhirnya tanya-tanya di BCFM itu di tahun 2007 kalau nggak salah. Akhirnya masuk ke sana jadi fans radio dan tanya-tanya, Kak, ada nggak sih lowongan untuk anak-anak SMA untuk terjun? Berarti 2007 tuh masih aku SMA. SMA aja, tapi dengerin radio tuh dari SD sih, SD SMP tuh kayak sering-sering telepon gitu. Kalau aku dari SMP tuh juga sama ya. Sekarang sih aku kebetulan kuliah. Masih kuliah? Oh, ke S2. S3 sih. Oh, S3. Weh. Percaya? Enggak. SD, SMP, SMA maksudnya. Gitu Abdul. Jadi awalnya karena ya itu kebingungan cari tempat yang bagus untuk belajar, untuk sharing. Karena kebingungan belajar otodidak, akhirnya sekarang berusaha untuk kasih tempat wadah untuk teman-teman yang pengen memperdalam kemampuan public speaking nih, yang pengen jadi penyiar radio, TV presenter, MC, dan akhirnya berkembang gak cuma bidang broadcaster aja, ternyata presentasi di depan teman-teman di kampus dan di kantor itu banyak banget peminatnya untuk dipelajari dan dilatih. Akhirnya terbentuklah Public Speaking Bali ini di tahun 2019, 21 Juli tepatnya. 2009 sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Oke. Sebelum pandemi itu sebenarnya kita udah ngadain seminar-seminar gitu, keliling-keliling di berbagai restoran dan juga hotel yang ada di Denpasar, sampai akhirnya 2020 kita ketemu kantor di Jalan Terompong nomor 10 itu di depan Universitas Warmadewa. Februari dapat kantor, Maret pandemi. Abdul, bayangkan itu bagaimana kita bisa bertahan di tengah gonjang-ganjing COVID-19. Nah itu kalau boleh tahu pas buat Public Speaking Bali ini sendiri atau ada apa? Jadi awalnya aku sendiri, cuma aku dibantu sama adik-adikku. Adik ini definisi adik kandung? Adik ketemu gede. Enggak lah. Adik kandung. Jadi Widya itu dia masih kuliah waktu itu, tak suruh bantu, ya udah ikut. Akhirnya Putra juga ikut. Jadi dua adikku ini memang punya interest yang satu di sosial media, yang satu di bidang IT gitu. Jadi bantu-bantu ya. Jadi mereka juga suka dengan public speaking. Iya, yang cewek aku arahin. Kalau yang cowok dia lebih ke IT sih. IT. Gitu. Tapi emang aku juga ngeliat pengajarnya juga teman-teman radio juga ya. Iya benar Abdul. Jadi awalnya tuh aku sendiri aja kan. Sekitar 2,5 tahun yang lalu, akhirnya pas 2020 kita ingin tetap eksis walaupun baru buka kantoran dan pandemi. Tapi memang di situ ujiannya, ketika bisnis atau usaha bisa tetap bertahan di tengah pandemi, itu yang buat kita akan tetap bertahan atau tidak kan. Kayak gitu. Wah, akhirnya dengan off beberapa bulan, 2-3 bulan, akhirnya kita bangkit, kita bilang yuk kita tetap aja ngadain kelas. Karena setahun yang lalu kan kita masih moving. Setelah pandemi Maret April masih tinggi lonjakannya, in the middle of the year kita buat online akhirnya. Pernah sempat kelas online ya? Online dulu, pancing gimana sih kira-kira peminatnya, dan seneng banget ketika online ternyata kita ketemu banyak relasi dari Bandung, Jakarta, Surabaya, NTT, Lombok, banyak banget yang ikut. Dari luar Bali juga ya bahkan. Iya, banyak banget Abdul. Nah setelah itu sebulan jalan, batch 5 jalan, batch 6 aku berpikir, wah kalau misalnya aku sendiri aja nih, kok kayaknya kalau kita jadi murid bosen banget, lu lagi gitu kan. Kenapa nggak ajak teman-teman yang lain ya? Akhirnya aku ajak 6 orang teman-teman di bidang broadcast juga, presenter, penyiar radio, untuk yuk kita kolaborasi, yuk kita bantu teman-teman di Bali, di Indonesia nih untuk lebih semangat belajar public speaking, kayak gitu Abdul. Jadi total sekarang kita ada 7 fasilitator kita sebut yang bantu teman-teman untuk sharing tentang fasilitatornya, julukannya ya. Betul, fasilitator. Nah itu juga teman-teman juga beberapa kan kenal ya dari
radio yang berbeda-beda Iya, juga ya. bener, nggak jauh-jauh ya. Nggak jauh ya. Ya teman radio di Bali masih gitu ya. Jadi ada yang di TV juga. Ya, benar. Ini nggak boleh disebutin ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi fasilitator kita kalau VV sendiri kan di Bali TV sama di Casanova. Kalau yang Riko Wirawan di Bali United Bali, FM, ya. masuk ke Adi Tusanjaya di Hard Rock FM. Tis Maniar di Dios Radio Bali, sama Putri Cahaya juga Dios dan MNC TV. Terus ada Ayu Gria sama Naren, dia udah lama di broadcast tapi sekarang fokus ke sales manager di perusahaan-perusahaan, sama event manager, sama Widya satu lagi di MNC TV. Jadi kita kayak kolaborasi ini yuk teman-teman di berbagai bidang, bantu teman-teman yang tertarik di bidang broadcast agar lebih ini nih terarah gitu. Terus di kelas juga kayak fun gitu kan. Karena kan broadcast kalau misalkan terlalu formal bosen iya sih, ya. Kayak hadirin yang terhormat. Kalau dari awal sampai gitu kan kita juga bingung juga mau jawab apa ya. Benar-benar. Jadi banyak games. Jadi benar-benar suasana kelasnya tuh fun banget. Kita lebih banyak praktek, 80% praktek. Dan kita juga punya program kayak media visit gitu, Abdul. Ke misalnya kayak ke majalah-majalah atau ya, radio ke radio-radio. Gitu. Oh, radio-radio. Kita ke radio-radio yang ada di Bali, sempet ke Casanova, ke Menara, FBI. Jadi kita pengennya nggak ada istilah kompetitor, tapi kita saling rangkul, saling kolaborasi gitu. Boleh nggak next anak-anak main kesini? Boleh banget. Makanya iya. aku liatin keren banget di studionya anak-anak. Bisa lah, sini-sini buat apa kita kan? Iya, setuju. Jadi kolaborasi. Kita total anak-anak yang sudah ikut 2 bulan pelatihan eksklusif itu, Abdul, kita masukin ke komunitas. Jadi kita ada grupnya ya? PSB Community. PSB Community. Ya. Persatuan. Oh bukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Berarti itu kayak Public Speaking Bali community-nya gitu ya? Iya, jadi community-nya ini kurang lebih 100-an sudah masuk, ratusan. Dan di sana tuh kita share. Guys, ada lomba penyiar di sini nih, ada lowongan di TV ini nih, ada yang butuh host podcast nih. Terus kita punya event, ada butuh MC crew nih. Jadi mereka aktif banget. Terus ada lowongan pekerjaan sama info-info lomba. Kita nggak mau info itu cuma kita yang tahu. Kita pengen sharing juga ke teman-teman gitu sih. Dan ini bisa jadi Public Speaking Bali ini ke kayak corporate juga ya, mengajarkan gitu? Iya, benar Abdul. Jadi kita juga fokus ke in-house training gitu. Jadi kayak tadi kita ke inkubator bisnisnya Udayana. Dari kampus Udayana. Iya, jadi mereka punya UMKM yang terbuka untuk umum dan alumni. Jadi kita kasih beberapa pembekalan sebelum mereka pitching. Terus beberapa perusahaan-perusahaan juga kayak Bea Cukai, bank-bank, dan beberapa perusahaan-perusahaan swasta dan juga corporate juga ternyata butuh banget public speaking-nya kita di kontak gitu. Jadi untuk teman-teman juga mungkin yang punya grup pengen di coaching seperti itu bisa langsung kontak. Bisa ya, langsung kontak. Nanti DM aja ke VV boleh, ke sosial media public speaking boleh. Bisa. Tapi kalau baru tahunya dari konten ini 20% buat saya. Iya. Jadi untuk umurnya range-nya yang pengen belajar public speaking itu yang paling muda umur berapa sih? Paling muda tuh yang pernah ditemuin? Anak-anak gitu kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Iya, dia pinter banget, makanya kita kaget kan. Memang kalau misalnya anak tuh yang ngarahin kan mama papanya. Iya. Cuma ketika masuk, kenapa dia di lesin public speaking? Ternyata mamanya lihat bakat terpunya bikin TikTokan gitu di rumah. Ya mungkin ini bisa nih ngomong di depan umum gitu ya. Akhirnya diarahkan dan kita bantu. Ternyata memang punya bakat terpunya. Ada bakatnya ya. Kalau untuk yang umur paling tuanya? Paling tua tuh ada Abdul. 40-an ke atas ada. 40-an lah ya. Memang lebih milih private. Ya, karena jadi bisa juga private nih ya? Bisa. Soalnya emang tapi public speaking itu penting banget. Jadi aku juga sekarang ngerasain kan ya gimana kita juga dulu di radio kan. Misalnya aku pengen belajar public speaking di Public Speaking Bali nih. Yang saya dapat ini apa gitu? Apakah pembelajaran aja atau ntar ada modul, ada ntar training di mana gitu kan sih? Iya. Jadi ketika sudah daftar isi form, mereka akan langsung masuk grup yang reguler terutama ya. Ketika masuk grup kita sudah combine 5-10 orang. Mereka voting. Jadwalnya kita emang weekend karena baik sekolah atau kerja. Sabtu Minggu jam berapa ya sepakati bersama. Setelah mereka masuk kita udah kasih kostum dan ada aparel ya gitu. Spesial Bali. Terus yang kedua modul. Yang ketiga difasilitasi oleh 7-8 fasilitator. Yang ketiga media visit. Jadi mereka bisa langsung visit radio karena situasi pandemi makanya kita ajar ke TV. Ke TV. Ya, jadi coming soon akan menuju ke TV yang ada di Bali. Keren itu. Public Speaking Bali Community juga di situ kita bisa tahu banyak tentang lowongan pekerjaan. Jadi sebenarnya sih intinya kita nggak pengen ngelepas teman-teman yang sudah pelatihan di kita terus udah gitu aja enggak. Kita rangkul. Jadi
kita pengen yuk teman-teman kita aktif. Nah, itu dia. Yuk kita produktif. Public speaking ini nggak cuma untuk spesifik benar profesi kayak jadi MC, enggak cuma itu. Enggak, ya benar. Ya kan kita di kampus butuh public speaking. Yes. Kita di keluarga juga komunikasi yang baik dibutuhkan. Kalau di kantor nanti sebelum masuk kantor ada HRD. Iya. Gimana coba interview kalau Yang paling penting sih belajar public speaking biar deal sama klien ya. Nah, negosiasi tuh. The power of public speaking kan gitu kan. Gimana nih kira-kira Mbak penawarannya seperti itu? Nggak bisa Pak, aku menawarkan ini. Itu ada teknik-teknik benar sendiri ya. Pengalaman kayak dulu. Sama saya public speaking emang kadang agak bercanda kan. Besar dari dunia komedi kan dulu ya. Ingat banget kita kenal satu acara. Iya, ya ampun. Dulu, jadi di Vera ini juga nge-MC, presenter juga ya, host gitu. Bahkan dosen ya. Saya ngajar di Elizabeth. Ada bahasa Inggris sama Inggris. komunikasi. Ada jadi PR juga pernah. Ini ngajar PR public Oh, ngajar PR. Oh, tuh banyak tuh. Jadi kok teman-teman Sobi ini penasaran, sekali lagi langsung aja tanya-tanya dah, DM aja, udah humble kok orangnya. Iya. Apalagi kita ketemu berapa lama sih? Udah lama. Zaman-zaman musik belia kan? Iya. 17 tahun ya? Hah? Enggak, itu terlalu ngada sih. Jadi waktu itu Abdul ini kan ngisi acara juga, kita ngisi acara juga. Jadi aku dulu, teman-teman, aku ngisi stand up comedy dulu tuh. Terus pecah banget sih waktu itu, makanya aku masih ingat sampai sekarang. jangan kasih beban sekarang. Mana nih? Jangan kasih beban. Jadi kurang lebih gitu ya, Beb ya. Pak, coba promosiin informasi lebih lanjut tentang public speaking Bali atau mungkin di Vera sendiri di mana nih? Oke, bisa langsung cek aja. Kita ada website di publicspeakingbali.com dan kita juga bisa teman-teman cek di Instagram, kita aktif terus update informasi-informasi karena di Instagram kita nggak cuma share tentang kelas aja tapi ada quotes, ada tips-tips gimana pede berbicara. Kita ada TikTok dan untuk pribadi saya bisa di Dwi Vera MC Bali. Website juga ada dwivera.mcbali.com, jadi bisa langsung dicek semuanya detail. Dan satu lagi pesannya adalah ketika ingin menjadi seorang public speaker ada 3 L yang membentuk: lahir, lingkungan, dan latihan. Abdul. Lahir ini adalah ketika kecil kita udah diarahin nih sama mama papa, yuk ikut kelas public speaking, yuk ikut model dan lain sebagainya. Tapi kalau ngerasa kayaknya wah saya udah lewat nih umurnya, nggak masih kecil nih, ya kan, lahir nggak dari dulu jarang kasih tampil. Akhirnya adalah lingkungan. Nah kalau misalnya kita mau jago public speaking, otomatis kita pilih komunitas yang ngebentuk kan, biar melatih kita untuk memaksa kita berbicara kayak gitu teman-teman. Jadi lingkungan kita udah ada nih Pak, PSB community, dan terakhir latihan kita punya kelas untuk umum juga setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 4. Itu terjangkau banget harganya, dan teman-teman bisa datang, bisa lihat gimana situasi kelasnya yang nyaman, full AC, fasilitatornya gimana, nuansanya gimana, karena kita setelah 2 bulan pelatihan akan mengundang guest speaker. Jadi guest speaker yang kita undang kemarin juga dari berbagai TV dan juga radio. Jadi nggak cuma melulu 8 fasilitator, dapat insight lagi dari beberapa rekan-rekan yang lain. Jadi benar-benar paket komplit yang teman-teman bisa coba deh. Kita memberikan wadah, silahkan. Jadi cek-cek dulu IG-nya, Dwi Vera MC Bali dan juga Public Speaking Bali. Kepo-kepoin dulu ya. Kepo bisa. Dan intinya adalah Public Speaking Bali itu siap mewadahi teman-teman, dan public speaking itu bisa dilatih. Bisa dilatih ya. Oke. Jadi untuk harga segala macam langsung DM aja ya. Karena harga dapat berubah sewaktu-waktu. Kalau bisa teman-teman info dapat dari podcast spesial ini, kita bakal kasih spesial. Dan jangan lupa Abdul juga 20% buat aku. Dulu ya. Oke, thank you Bebe. Sukses terus buat Public Speaking Bali dan Dwi Vera MC Bali. Abdul Adi pamit.